Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Legendary Twins di part keempatnya. Pada part sebelumnya, seorang wanita bernama Sun King datang membantu Tie Xinlang yang sedang terpojok. Sun King dengan mudahnya mengalahkan penjahat Mao bersaudara. Namun Xiaoyu membakar ekor dari kuda Sun King sehingga membuat kudanya lari. Hua Wuku pun menemukan dua saudara Mao yang sedang bersembunyi. Xiaoyu lalu menginterogasi mereka dan meminta untuk mengantarkannya kepada penjahat Oya Dingdong. Lalu saat mereka sedang berjalan, kedua penjahat itu kemudian mengeluarkan perangkap mereka, di mana besi-besi yang berukuran besar tiba-tiba turun dari langit dan menghantam tempat mereka. Kedua saudara Mao itu akhirnya mengaku kalau mereka adalah penjahat Oya Dingdong. Setelah mengambil peta harta karun Tie Xinlan, mereka lalu bergegas pergi. Xiaoyu dan Hua Wuku kemudian menolong Tie Xinlan dan memburu penjahat Oya Dingdong. Akan tetapi saat berada di bawah jurang, mereka pun tak bisa keluar karena terjebak. Oya Dingdong yang sangat menyukai keuntungan akhirnya kembali untuk melawan mereka. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Xiaoyu dan Hua Wuku yang kini telah menemukan Oya Dingdong? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Tie Xinlan dan yang lainnya mengejar Oya Dingdong sampai ke sebuah desa. Xiaoyu kemudian meminta kepada Hua Wuku agar memberikan Oya Dingdong kepadanya. Namun karena Hua Wuku hanya diam, membuat Xiaoyu marah karena menurutnya orang-orang dari istana Yihua tak bisa diajak mengobrol. Lalu saat masuk di dalam desa, Xiaoyu dengan sengaja mengejek Oya Dingdong dengan mengatakan kalau mereka tak tahu malu dan tak punya nyali. Tiba-tiba semua lampu di desa itu menyala dan orang-orang kini mulai bermunculan. Namun orang-orang tersebut telah menjadi zombie. Melihat para zombie itu membuat mereka heran apakah yang mereka lihat adalah manusia atau hantu. Para zombie itu kini mulai mendekat dan menyerang mereka. Xiaoyu yang melihat Hua Wuku melindungi Tie Xinlan, ia pun juga tak ingin kalah dan berusaha untuk melindungi Tie Xinlan. Namun Tie Xinlan malah langsung maju menyerang para zombie itu. Xiaoyu yang menyerang zombie itu menyadari kalau mereka memiliki racun. Ia pun menyuruh Xiaoyu dan Hua Wuku untuk naik ke atas atap. Akan tetapi di atas atap terdapat orang-orang yang telah siap memanah mereka. Hua Wuku berhasil menghabisi orang-orang yang berada di atas atap dan para zombie. Namun para zombie itu yang telah dikalahkan malah bangkit kembali. Xiaoyu kemudian menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah bersembunyi. Namun ketika mereka masuk di dalam rumah itu, tiba-tiba saja Tie Xinlan dan Hua Wuku merasa pusing. Sementara itu Oya Dingdong kini sedang berada di markasnya. Mereka pun senang karena sudah berhasil menjebak Xiaoyu dan yang lainnya. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seorang tamu yang datang menemui mereka. Ia adalah Jiang Yulang, putra dari pejuang besar Jiangnan. Ia datang menawarkan untuk melakukan kerjasama dengan mereka. Namun Oya Dingdong menolak sebab melakukan kerjasama dengannya itu tidak menguntungkan. Yulang kemudian menyuruh Oya Dingdong untuk melakukan sesuka hatinya saja. Lalu Oya Dingdong pergi ke tempat Tie Xinlan dan yang lainnya berada. Mereka mengecek keadaannya yang ternyata Tie Xinlan dan Hua Wuku telah mati. Sementara itu Xiaoyu masih hidup dan berusaha menyerang Oya Dingdong dari belakang. Xiaoyu lalu menjelaskan racun yang digunakan Oya Dingdong yaitu adanya merkuri yang dituangkan ke dalam tanaman. Dan itu merupakan teknik rahasia para pangeran dan bangsawan yang mati tapi tubuh mereka tidak rusak. Merkuri itu juga mengeluarkan asap yang beracun, namun ketika ia menyadarinya itu sudah terlambat. Oya Dingdong yang merasa kalau Xiaoyu sangat pintar lalu membawanya pergi. Mereka membawa Xiaoyu ke sebuah tambang yang ada di desa itu. Oya Dingdong lalu menunjukkan sesuatu yang menarik kepada Xiaoyu.
di mana orang-orang yang ada di tambang itu yang tidak memiliki gigi diberi makanan kotoran. Xiaoyu yang melihatnya merasa jijik dan ingin muntah. Oya Dingdong lalu mencoba untuk mencabut gigi Xiaoyu. Xiaoyu pun memperingatkan Oya Dingdong dengan menyebutkan namanya. Namun Oya Dingdong tidak peduli dan tetap akan mencabut giginya. Xiaoyu akhirnya berusaha untuk melawan mereka. Oya Dingdong pun kini memutuskan untuk membunuh Xiaoyu. Akan tetapi, Xiaoyu berhasil naik ke atas dan menumpahkan makanan orang-orang di tambang kepada Oya Dingdong, sehingga membuat orang-orang tambang itu mengelilingi Oya Dingdong. Lalu tiba-tiba, Hua Wuku dan Tie Xinlan datang membantu Xiaoyu. Hal itu pun membuat Oya Dingdong heran karena seharusnya mereka sudah mati. Oya Dingdong marah kepada Xiaoyu karena sudah mempermainkannya. Xiaoyu akhirnya menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya, di mana saat Tie Xinlan dan Hua Wuku merasa pusing karena terkena racun mereka, Xiaoyu yang sudah kebal terhadap racun lalu memberikan mereka sebuah obat, di mana obat itu dapat membuat mereka memuntahkan racun tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Hua Wuku dan Tie Xinlan lalu meminum obat itu. Namun setelah meminumnya, Xiaoyu menotok mereka berdua, di mana ia melakukan itu untuk menghentikan pendarahan dan urat nadinya. Ia melakukan itu agar bisa memancing keluar Oya Dingdong. Setelah itu, Hua Wuku dan yang lainnya kemudian menyerang bersama-sama Oya Dingdong. Oya Dingdong yang merasa tidak bisa melawan mereka kemudian melarikan diri. Namun Tie Xinlan dan yang lainnya tetap mengejar mereka. Saat sampai di markasnya, Oya Dingdong malah diserang juga oleh Yulang. Hal itu pun membuat Oya Dingdong marah. Namun Yulang mengatakan akan membantu mereka asalkan Oya Dingdong harus memberikan tawaran yang bagus. Oya Dingdong pun menawarkan bersedia bekerja sama dengannya dan memberikan semua hartanya. Akan tetapi, Yulang menolaknya karena ia ingin Oya Dingdong menjadi budaknya. Karena sudah terpojok, Oya Dingdong akhirnya berjanji akan melakukan kemauan Yulang. Setelah membantu Oya Dingdong melawan mereka, Yulang pun menyuruh Oya Dingdong agar mengeluarkan keterampilan mereka. Oya Dingdong kini mengeluarkan semua kemampuannya untuk melawan Hua Wuku dan Tie Xinlan. Sementara Xiaoyu bertarung melawan Yulang. Saat bertarung, Xiaoyu kemudian mengeluarkan api sehingga membuat tempat itu terbakar. Namun karena apinya semakin besar, membuat mereka harus keluar dari tempat tersebut. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Legendary Twins di part keempatnya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya, karena Donghuanya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.